Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ratih Novembriati dan kedua rekan saya Ida Suryani dan Riri Nafisah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang kalor. Yang pertama yaitu ada kalor sebagai transfer energi, yang kedua ada kuantitas kalor, yang ketiga ada kalor laten, dan yang keempat ada perpindahan kalor. Di sini kami sudah dibagi per bagian materi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kalor sebagai transfer energi dan kuantitas. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kalor sebagai transfer energi, kita jelaskan dulu bahwa kalor itu sendiri adalah salah satu bentuk energi di mana energi tersebut dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, apabila benda-benda tersebut bersentuhan. Di sini kita langsung akan mengambil contoh yaitu kalor sebagai transfer energi. Yang pertama yaitu contohnya ada cahaya matahari ke bumi. Yang selanjutnya adalah ketika kita sedang memasak apapun itu, dan selanjutnya yaitu hubungan antara termometer dengan orang yang sedang demam atau bersuhu tinggi. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya sinar matahari yang terus-menerus menyinari bumi, lama-kelamaan bumi tersebut akan terasa panas pula atau terasa hangat. Contohnya ketika di pagi hari, ketika matahari belum terbit, kita akan merasakan hawa yang dingin. Akan tetapi ketika sinar matahari terus-menerus menerangi bumi atau cahayanya masuk ke dalam bumi, maka bumi akan terasa hangat seperti itu. Selanjutnya yaitu ada ketika kita sedang memasak, api yang memancarkan cahaya atau memancarkan kalor, dia akan memanaskan wadah yang kita gunakan, dan wadah tersebut akan memancarkan hawa panas atau kalor kepada masakan atau isi yang terdapat dalam wadah tersebut. Contoh yang terakhir adalah hubungan antara seseorang yang sedang demam atau bersuhu tinggi dengan termometer, di mana seseorang yang sedang demam tersebut akan menghantarkan kalor kepada termometer yang berisi air raksa, di mana termometer tersebut nanti akan menunjukkan suhu tinggi atau kalor dari seseorang yang sedang demam tersebut. Selanjutnya yaitu kuantitas kalor. Jika suatu kalor diberikan kepada suatu benda, maka temperaturnya akan naik. Tetapi seberapa besar benda tersebut temperaturnya akan naik, itu sebanding dengan massa jenis dari benda tersebut. Atau secara matematis dapat dituliskan Q sama dengan mc delta T. Nah, di sini keterangannya M adalah sebagai massa zat suatu benda tersebut, C adalah kalor dari benda tersebut, delta T adalah sedangkan delta T adalah perubahan temperatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nafisah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kalor laten. Kalor laten yaitu suatu materi berubah fase, misalnya dari padat ke cair, cair ke gas, dan sebagainya. Kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat dari padat menjadi cair disebut kalor lebur, yang dinyatakan dengan LF. Kalor yang dibutuhkan untuk merubah suatu zat dari fase cair ke uap disebut kalor penguapan, dinyatakan dengan LV. Nilai-nilai untuk kalor lebur dan penguapan disebut juga kalor laten. Di sini ada tabel kalor laten. Yang pertama ada zatnya berupa oksigen, nitrogen, etil alkohol, amonia, air, timah hitam, perak, besi, dan tungsten. Sedangkan titik lebur, terus kalau lebur, titik didih, kalau penguapannya bisa dilihat di tabel seperti ini. Kalor penguapan dan kalor lebur juga mengacu pada jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat ketika berubah dari gas ke cair atau cair ke
padat. Tentu saja kalor yang terlibat dalam perubahan fase tidak hanya bergantung pada kalor laten, tapi juga pada massa total zat tersebut. Selanjutnya yaitu rumus kalor laten. Di sini rumusnya yaitu Q sama dengan mL. Q menunjukkan kalor yang dibutuhkan atau dikeluarkan selama zat tersebut. M yaitu massa zat dan L yaitu kalor laten proses dari zat tertentu. Selanjutnya yaitu hubungan kalor dengan perubahan suhu dan perubahan wujud air. Bisa dilihat di sini ada tabel atau diagram. Ini dari mulai A ke B itu tambahan kalor menaikkan suhu S sampai 0 derajat Celcius. Terus selanjutnya B ke C yaitu mencairkan S menjadi air. C ke D kalor menaikkan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Sedangkan D ke E itu penguapan air. Terakhir E ke F yaitu menaikkan suhu uap. Pada dasarnya, semua benda akan mengalami proses perubahan wujud dan perubahan suhu seperti yang dialami oleh air. Jika benda tersebut menyerap kalor, perbedaannya terletak pada titik beku dan titik didih. Setiap benda mempunyai titik beku dan titik didih yang berbeda. Jika benda melepaskan kalor, maka proses yang terjadi adalah kebalikan dari proses di atas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa konduksi, konveksi, radiasi. Apa itu konduksi? Kita harus mengenal dulu sebelum masuk ke contohnya ya. Konduksi adalah proses perpindahan kalor atau panas yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel atau zat perantaranya. Untuk peristiwa konduksi ini biasanya terjadi pada zat padat yang memiliki sifat konduktor atau penghantar panas yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang berpindah itu hanya energinya saja atau terasa panas saat dipegang. Kita masuk ke dalam contoh-contohnya ya. Untuk contoh yang pertama ada gelas dari kaca. Ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas, maka saat kita memegang gelas tersebut akan terasa panas. Contoh yang kedua adalah knalpot motor. Ketika motor dinyalakan, maka mesin akan memanas sehingga knalpot semakin lama akan terasa semakin panas. Contoh selanjutnya adalah tutup panci. Ketika panci digunakan untuk memasak, maka tutup panci akan terasa panas saat dipegang. Itulah beberapa contoh peristiwa konduksi yang ada di sekitar kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita belajar tentang pengertian dari peristiwa konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat perantaranya. Proses konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas, di mana zat akan ikut bergerak dan menjadi panas. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah memasak air. Air di dalam panci bergerak naik dan turun ketika dimasak. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan konveksi. Contoh selanjutnya adalah balon udara. Kita tahu bahwa balon udara itu membutuhkan gas atau udara supaya bisa terbang ya. Jadi dengan adanya kalor menyebabkan perubahan bentuk balon sehingga balon dapat mengembang. Contoh selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Peristiwa alam ini melibatkan arus konveksi pada zat gas. Supaya kita lebih jelas mengenai apa itu angin darat dan angin laut, maka akan saya jelaskan dulu ya. Angin darat terjadi pada malam hari. Daratan dengan cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Sekarang, apa itu angin laut? Angin laut terjadi pada siang hari. Daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Itulah beberapa contoh konveksi yang terjadi di sekitar kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang apa itu radiasi. Radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi tanpa zat perantara.
Proses ini terjadi secara langsung tanpa bantuan dari zat lain. Kita lanjut ke contoh-contohnya saja ya. Yang pertama adalah panas matahari. Kita dapat merasakan panas matahari langsung pada tubuh kita ketika siang hari. Contoh selanjutnya ada api unggun. Ketika kita berdekatan dengan api unggun, maka tubuh kita akan terasa hangat. Contoh selanjutnya adalah menjemur pakaian, di mana ini membutuhkan bantuan panas matahari ya, sehingga pakaian yang basah bisa menjadi kering. Demikian pembelajaran kita tentang pengertian peristiwa konduksi konveksi radiasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.